Iya, mau tanya ini Kak. Silakan. Iya, gimana cara menguji, kan dalam Alkitab itu ada iblis bisa menyamar apa itu menjadi malaikat Oh terang. iya, Itu gimana bisa itu Bang. cara mengujinya itu? Islam Kristen Bang. Saya Islam. Cara mengujinya itu iblis ataukah Tuhan itu ya. Iblis itu pasti menarasikan hal-hal tentang kebohongan. Ya. Kebohongan, fitnah, nah itu. Itu roh-roh iblis itu seperti itu. Karena iblis memang suka nyamar, Bang. Iblis itu kan memang sudah dilemparkan ke gua-gua gelap oleh Tuhan ya. Karena kesalahan mereka yang mereka itu tadinya malaikat ingin menyamai dirinya dengan Tuhan gitu. Jadi iblis itu cenderung meniru, Bang. Itu adalah sifat iblis, meniru dan memfitnah. Mereka itu meniru semua tentang keilahian. Kenapa? Karena sebelumnya iblis itu dia itu adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Dia tahu seperti apa Allah itu. Makanya dia mulai meniru dan dia ingin sama seperti Allah. Itu iblis itu. Jadi cara mengujinya apa? Pasti dia menarasikan sesuatu yang bersifat fitnah, ya, suka meniru-niru. Nah, itu adalah sifat-sifat iblis. Jadi menguji yang tiruan itu gampang. Menguji iblis itu gampang, yaitu apa? Tiruan. Mereka akan menggunakan diksi-diksi yang hampir sama tetapi berbeda sebenarnya kalau kita teliti gitu. Itu Bang. Jadi iblis itu cara mengujinya itu dengan cara dia pasti suka niru. Gitu. Oh ya ya, makasih. Terus misalkan gini ya, ada misalnya orang Kristen gitu ya, kan dalam entah ilham mimpi, penglihatan, misalkan dia nampak sosok, ya kan? Itu memastikan itu memang dari Tuhan sama dari iblis itu gimana? Kalau Kan dari Tuhan itu pasti Tuhan itu akan menurunkan rohnya atas orang-orang yang akan diberikannya mimpi. Sehingga apa? Orang yang sudah memiliki Roh Kudus itu akan mengenali Allah. Tetapi orang yang belum menerima Roh Kudus dia tidak akan bisa mengenali mana Allah, mana iblis. Itu. Jadi bagaimana ini justru bagus ya pertanyaan Abang. Bagaimana Abraham bisa mengenali itu adalah Tuhan? Karena Roh Allah itu turun atas Abraham. Dan Roh Allah itulah yang mengidentifikasi bahwa yang Abraham temui itu adalah Tuhan. Demikian Musa. Musa juga demikian. Roh Kudus itu turun atas mereka. Semua nabi-nabi itu semuanya dipandu oleh Roh Kudus, Roh yang satu yaitu Roh Allah. Sehingga mereka bisa mengidentifikasi siapakah yang berbicara dengan para nabi ini. Sudah pasti adalah Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada yang mengaku dia bertemu dengan Tuhan, mendapat ilham dari Tuhan, tetapi tidak ada Roh Kudus padanya, itu bukanlah orang yang benar-benar bisa membedakan mana iblis atau Tuhan. Gitu. Makanya di dalam Alkitab dikatakan apa? Roh yang satu, yang sama, yang datang kepada para nabi dan para rasul. Pasti menceritakan satu hal, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua nabi-nabi itu menceritakan tentang Yesus. Semua para rasul itu menceritakan tentang Yesus. Jadi kalau ada yang menceritakan yang lain, itu bukan dari Allah, tapi dari si jahat. Itu. oke. Ya udah ya, cuma nanya itu aja, Mbak. Makasih. Siap Bang Agung. Ya, Tuhan berkati Bang. Ambulan nganggur. Sabar ya. Kak Gata. Ya. Kan aku barusan dapat notif chat dari Romoku. Aku turun dulu ya. Oh, siap. Oke, Silakan. sampai jumpa. Salam. Ya, Tuhan berkati ya, Dek ya. Sehat selalu, Dek. Ya. Halo, tulisan nggak tahu aku. Ya, halo Kak. Cacing. Halo, pendosa yang ingin bertobat. Iya, selamat siang Kak. Selamat siang. Islam Kristen, Bang? Ya Muslim orangnya, Islam agamanya. Oke. Kak. Ini Kak, mau nanya Kak. Gini ya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya saya itu udah nanya ya ke seluruh
bukan semuanya sih, tapi ada Anda mau sebagian nanya juga. di sini, nanya aja langsung, bro. Iya, cuman belum ada yang jawab sesuai dengan akal saya gitu. Nah, jadi gini Kak, Tunggu. Anda mau mau bertanya, nanya, tapi iya mau maunya nanya. jawabannya sesuai dengan keinginan Anda gitu. Bukan akal, masuk akal gitu. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Ini Kak. Pakai akal ya berarti abang ya. Oke. Logika lah, kita main logika. Oke. Oh, saya suka sekali. Oke Kak. Silakan. Ini Kak, gimana jawaban Kakak? Misalkan ada orang yang nanya gini, kenapa Kakak Kristen? Nah gitu, bisa nggak Karena Kakak saya jawab? sudah, oh bisa dong. Iya, jawab dengan Karena suara. saya sudah mengenal Tuhan, makanya saya memilih Kristen. Kristen itu artinya mengikut Kristus Yesus Tuhan kami. Bentar. Kenapa saya mengikut Kristus atau Kristen? Karena saya sudah mengenalnya. Kalau saya tidak mengenal, saya nggak mau ikut. Secara logika, mau nggak Anda ngikutin orang ke pasar yang tidak Anda kenal? Pakai logika. Bentar. Oke. Tapi gini Kak. Kita kan lahir ya, kita kan nggak tahu gitu kan ya. Jangan berretorika, katanya mau pakai akal. Anda kalau mau berretorika, Anda mau pakai filsafat. Kalau mau pakai filsafat, saya Bukan, bisa. ini bukan Anda mau persoalan pakai filsafat. logika, saya bisa. Iya, saya terima juga. Tapi ini bukan persoalan filsafat. Bentar dulu Kak. Pertanyaan Anda. Iya. Sabar. Anda kan sudah, Bang gini Bang. Kita biar enak ya. Anda nanya, kenapa kamu mengikut Kristus atau jadi Kristen? Bukan mengikut, bentar. Bukan mengikut, beda pertanyaan. Saya bilang jadi Kristen kan? Kenapa Anda Kristen? Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, kenapa Anda jadi pengikut Kristus? Kenapa Anda jadi Kristen? Itu maknanya. Kenapa Udah Anda nangkap? Kristen? Kenapa saya menjadi pengikut Kristus atau Kristen? Karena saya sudah mengenali siapa yang saya ikuti. Ini paling logis. Kalau saya tanya Anda, kenapa Anda Islam? Kenapa Anda menjadi Muslim dan ikut agama Islam? Oke, alasannya? Saya bisa jawab. Itu adalah sebuah takdir yang memang kita tidak bisa kuasai. Bentar, sabar dulu. Anda jangan ketawa. Kamu ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabanmu takdir. Oh my God. Kamu yakin berotak? Kamu yakin berakal? Secara akal, manusia itu memilih. Manusia itu tidak ditakdirkan, bro. Apakah kamu berak itu ditakdirkan Allah atau pilihanmu? Kamu bisa aja memilih untuk tidak berak. Karena kamu punya pilihan secara logis. Kamu bisa nahan berak. Tapi apakah kamu mau jawab, kamu berak karena ditakdirkan Allah? Saya suka dengan orang-orang yang kalau dia udah ngomong, kita pakai logika. Saya yakin ini orang-orang yang tidak berlogika yang berkata seperti itu. Oke, mantap Bu. Saya menghargai Ibu. Oke, udah saya dengar. Kamu mantap. Bilang, bentar dong. dulu, Mbak. Jawabanmu karena takdir. Kan belum logikanya lanjut. di mana? Saya belum lanjut. Itu masih logikanya ada komanya. Bentar. Gimana Ketika mau kita paham kalau kita tuh nggak dengar sampai habis gitu, Mbak? Tolong kasih tahu saya secara logika, Anda Islam itu karena takdir. Silakan bikin saya mengerti dengan logika saya. Bagaimana ceritanya Anda Islam itu karena takdir? Silakan. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Kak. Pertama, kita harus pahami dulu, takdir itu ada dua. Satu, yang bisa kita kuasai, sabar, pelan. Yang kedua, tidak bisa kuasai. Saya jelasin yang pertama dulu ya. Yang bisa kita kuasai. Contoh, Allah mentakdirkan dua jalan. Anda mau jalan fajir, apa jalan takwa. Itu adalah pilihan Anda. Itu takdir yang masih bisa kuasai. Contoh lagi. Hujan satu itu aja kan, Bang, udah contohnya. Saya udah ngerti takdir yang bisa dikuasai. Takdir yang tidak bisa dikuasai, Bang. Dua, takdir yang tidak bisa kuasai atau yang tidak bisa dipilih manusia. Contoh, saya lahir di Indonesia, itu saya nggak bisa pilih. Saya lahir dari ibu. Bentar, jangan nanti dulu. Bentar dulu. Dengar dulu. Oke. Saya lahir dari ibu siapa? Itu adalah takdir. Saya nggak bisa milih. Ya. Jatuh dari pesawat itu adalah takdir juga.
Mati itu adalah takdir yang nggak bisa kita Jatuh pilih. dari pesawat itu takdir Allah atau apa? Gimana? Itu takdir. Kan kita kan nggak mau kita jatuh, kita tujuannya itu untuk sampai tempat tujuan. Tapi kalau misalkan petir sambar misalkan itu kan takdir. Kita Tunggu, nggak milih untuk mati. satu aja. Abang jatuh dari pesawat itu Allah yang menakdirkannya. Maksudnya pesawat jatuh gitu. Pesawat jatuh terus kita mati. Itu takdir, Mbak. Makanya dengar dulu. Sabar, logikamu di mana? Pesawat jatuh itu takdir. Itu karena kelalaian sih pengemudi pesawat, bukan takdir Allah. Gila. Itu bisa dirubah. Pesawat itu bisa jatuh atau tidak jatuh, itu tidak dikuasai Allah. Itu apa? Kesalahan penggunaan pada pilot pesawat karena tidak layak untuk terbang. Itu bisa kita berspekulasi untuk itu. Masa pesawat jatuh itu ditakdirkan Allah? Tidak. Itu murni kesalahan pemilik pesawatnya. Karena dia tidak menggunakan prosedur yang benar. Ada pesawat yang tidak jatuh? Apa itu juga ditakdirkan? Oh tidak. Karena kewajiban apa? Saya juga bisa menjawab kamu, ya. Ketika kamu lahir di Indonesia atau lahir dari ibumu, kamu tidak bisa memilih. Apakah itu ditetapkan Allah? Itu ditetapkan emang karena kita nggak bisa milih. Bisa dirubah nggak? Nggak bisa, Bu. Bisa. Itu bukan, saya kasih tahu. Itu bukan ketetapan Allah. Kenapa? Karena itu adalah ketetapan manusia. Ibumu menginginkan kamu lahir. Apakah keinginan ibumu adalah keinginan Allah? Tidak. Dia bisa saja mengaborsi kau. Pilihanmu dipengaruhi pilihan ibumu. Ibumu itu masih manusia, bukan Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Menurut kau itu ditakdirkan Allah. Maka saya katakan, Allahmu menginginkan kamu berdosa. Di mana letak Mbak, di mana letak Kamu mau hidup dari orang tuamu, itu adalah pilihan orang tuamu, bukan pilihan Allah. Kamu pun mau punya anak, nanti saya turunkan lagi ke generasi selanjutnya. Kamu pun mau punya anak, itu atas pilihanmu, bukan pilihan Allah. Ya, ini takdir yang kacau. Dia tidak melihat logika di kepala Anda. Anda hanya melihat dari sisi Anda. Anda tidak tahu bahwa Anda dikuasai manusia lain. Kenapa? Karena memang manusia diberikan Allah kuasa. Allah itu ingin membagi otoritasnya kepada manusia. Jadi jangan kamu kira kamu lahir dari ibumu, itu otoritas Allahmu. Bukan. Itu otoritas ibumu. Ibumu itu otoritas nenekmu. Nenekmu pun seterusnya sampai kepada Adam. Jadi kalau kamu mengatakan takdir itu tidak bisa dirubah, bisa. Ibumu bisa merubah takdirmu. Apakah ibumu adalah Allah? Bukan. Anda jauh dari logika. Sudah saya katakan, logika Anda Mbak, masih cetek. Mbak, sejak kapan manusia bisa merubah takdir? Bisa dong. Makanya Bisa bentar. dong. Bentar. Kamu tadi sudah menjawab ada takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Barusan kamu bilang, sejak kapan manusia bisa merubah takdir? Kamu pun bisa saya rubah takdir. Saya bilang bisa, orang udah kamu jawab. pilih beda sama rubah. Hey. Pilih Saya beda selalu sama rubah. mengingat setiap diksimu yang ada dari mulutmu itu saya ingat di sini. Karena isi kepala saya ini memori saya nggak 128 giga, memori saya lebih dari itu. Iya, lebih Setiap cerah diksi kamu gitu, dari lebih awal sampai cemerlang gitu. akhir, ya, diksi kamu, mungkin kamu sudah lupa akan apa yang kamu katakan, tetapi saya mengingat itu. Ketika Saya nggak kamu lupa. mengatakan takdir itu tidak ada manusia yang bisa merubah, kamu sudah menjawabnya. Ada dua jenis takdir. Bahkan takdir yang kau bilang tidak bisa dirubah pun sudah saya bisa rubah itu. Kenapa? Atas kehendak orang tuamu, kau bisa tidak lahir hingga detik ini. Bahkan kau tidak ada di muka bumi ini pun dikuasai oleh keinginan atau pilihan dari ibumu, bukan Allahmu. Ya, kamu lahir dari ibumu yang seperti itu karena kehendak dari orang tuamu. Apakah orang tuamu adalah Allah? Belajar lagi, Bang. Belajarnya sama Ustazah Agatha. Kau Mbak belum jawabnya sampai nggak ke masuk situ. akal memang. Pantesan aja Oke. nggak masuk akal, Mbak. Baik,
Kalau kamu tidak masuk akal, ketika kamu mengatakan kamu masuk Islam karena takdir, coba bikin saya Bukan masuk masuk akal. Islam, bentar. Beda pertanyaan. Kamu menjadi Kenapa iya, gini? oke. Ketika lo kamu Jangan harus masuk matiin ke mic Islam dulu, dong. jangan matiin mic. Kenapa ini? Dengar. Kalau kamu bilang bukan masuk Islam, kalau kamu tidak masuk ke dalam Islam, bisakah kamu menjadi seorang Muslim? Bisa. Saya Nggak itu nggak memilih bisa. Islam. Jadi jangan bilang kau tidak masuk ke dalam Islam. Kamu kalau tidak masuk ke dalam Islam, kamu tidak bisa jadi Muslim. Dengar Kamu dulu tidak akan mendapatkan makanya. predikat Muslim. Gimana saya mau jawab kalau masukkan Mbak ke logika saya. potong-potong? Oke, tapi jangan beretorika dan pakai contoh yang terlalu panjang dan berlebihan. Masukkan Ya. ke dalam pikiran saya, kenapa Anda menjadi Muslim itu ditakdirkan Allah. Silakan. Oke, nih, Ana jelasin ya. Kenapa di mute? Dibuka Ini mute-nya. dia nih, parah banget nih orang nih. Dari tadi orang mau ngomong dia mati-matiin terus nih. Saya nggak ada matiin di sini tangan saya. Iya ini Enak yang aja jadi ini nih nggak jelas banget nih orang. Kalau orang udahlah lagi beretorika kau bahas. cepet. Nih, ini Gimana Mbak ya. ceritanya? Nih Mbak ya. Beda pertanyaan kenapa Anda memilih Islam. Itu berarti dia dari Kristen masuk Islam. Tapi kalau kenapa Anda Islam, kenapa Anda Kristen, itu beda lagi pembahasannya Mbak. Saya nggak nanya itu. Saya Itu- tanya iya, kenapa kamu Muslim? Kenapa saya Muslim? Itu adalah takdir yang memang saya nggak milih. Saya emang nggak milih Islam. Tapi itu memang Allah sudah ngatur. Ngatur saya itu langsung Islam. Jadi Oke. tugas saya itu Oke, menemukan. Ketika kamu masuk Islam, itu takdir yang bisa dirubah atau yang bisa dirubah? Udah bilang saya masuk Islam itu kan beda. Iya, kamu menjadi Masuk itu kan Muslim dari- itu takdir yang masuk bisa itu kan dari dirubah. Kristen Nggak ke usah Islam. beretorika, nggak usah beretorika. Kamu menjadi Muslim itu takdir yang bisa dirubah atau yang tidak bisa dirubah? Itu dari lahir, berarti nggak bisa dirubah. Saya nggak nanya Bentar. itu. Ah, Bisa dirubah atau tidak bisa dirubah takdirnya? berarti itu masuk ke pilihan lagi. Mau keluar dari jalur Islam Saya atau jalur tanya kamu, Kristen? karena kamu bilang takdir. Kamu bilang takdir. Itu takdir yang bisa dirubah atau yang nggak bisa dirubah? Takdir bisa itu yang memang dirubah saya atau- nggak milih. Saya nggak Dengar, nanya itu. saya nggak bilang merubah. Bentar. Ada pilihan. Takdir. Kamu aja kayaknya nggak ngerti takdir. Ya, antum, bahkan nggak Anda, ngerti. anti yang nggak ngerti takdir. Makanya anti jawabnya Sekarang ngawur. saya tanya, Anda menjadi Muslim itu takdir yang bisa dirubah atau yang memang nggak bisa dirubah? Itu takdir yang nggak bisa dirubah. Pertama, Kalau Anda mengatakan Anda Muslim merupakan takdir yang tidak bisa dirubah, banyak orang Islam yang akhirnya masuk Kristen. Anda pun, ketika Anda sekarang ini sudah Muslim, Anda Itu bisa merubah itu. Kenapa? Pindah agama ke Hindu, Anda bisa merubahnya. Bukan tidak bisa dirubah Anda menjadi seorang Muslim ya, dongo. Secara logika kok udah cacat banget ya. Kenapa saya katakan cacat? itu udah Karena termasuk banyak Muslim yang dari lahir dia itu menjadi murtad. Jadi gagal ketika kamu mengatakan kamu Muslim itu berdasarkan takdir Allah. Kamu itu banyak bicara, kosong isinya. Kamu bahkan nggak ngerti. ini gimana kita mau jawab nih? Kalau Mik main mati-mati terus nih, jangan Saya geser ke tanya kamu, kanan-kanan adakah lah. Muslim yang dari lahir itu bisa jadi Kristen? Dengan dari lahir, Adakah yang Muslim namanya yang orang nggak dari milih. lahir? Hah? Saya tanya, Gimana? apakah Muslim dari lahir itu bisa jadi Kristen? Adakah kasus seperti itu? Muslim dari lahir, Terus Kristen? dia memilih untuk jadi Kristen. Ada nggak berarti kasus kayak gitu? itu masuk pilihan. Kamu memang sengaja ingin bodoh, ya. Jadi kalau kamu mengatakan kamu Muslim itu ditakdirkan Allah, bukan. Itu karena kamu terlalu nyaman di dalam kegelapan. Dengar dulu Mbak. Jadi ini yang cacat logika ketika Anda Kita mau mengatakan jawab, kalau ini mati-mati saya terus. Muslim, ya, kau di bawah aja. Ya, ini adalah kebodohan yang luar biasa. Jadi kalau dia mengatakan dia Muslim itu takdir yang tidak bisa dirubah sama Allah, besok dia bisa jadi Kristen. Allah itu apa? Gak bisa apa-apa. Fix cacat logika, ya. Bagaimana bisa mungkin Anda berniat menjadi Kristen? Kenapa? Karena Anda sudah comfort di dalam kegelapan.
Anda sudah mengira kegelapan itu adalah terang. Karena sebenarnya Anda belum melihat terang itu setitik pun. Ya, belum. Anda belum melihat terang, Anda baru dalam kegelapan. Dan Anda mengira kegelapan yang Anda saksikan selama hidup Anda itu adalah terang. Padahal Anda katak dalam tempurung. Linda sampai 25 kali ya. Akan sangat lucu jika dia mengatakan Muslim itu ditakdirkan yang tidak bisa dirubah. Terus dia masuk kepada itu belum masuk ranah pilihan. Goblok. Kamu, saya ajarin kamu kalau masih di bawah. Kamu bukan seperti ini yang tidak bisa memilih. Ini tidak bisa memilih karena dia tidak punya akal. Tetapi manusia itu diciptakan berakal. Bukan seperti ini, dia tidak bisa memilih antara saya mau turunkan atau mau saya naikkan. Manusia itu semua memiliki pilihan. Kecuali kamu benda mati. Batu itu tidak pernah mempunyai pilihan kapan dia mau dibangun atau tidak. Kapan batu itu mau dilempar ke comberan atau tidak, dia tidak punya pilihan. Tetapi manusia diciptakan untuk memilih, tidak untuk ditakdirkan. Saya rasa kalian yang tidak berlogika atau saya yang ketinggian logikanya. Ya. Jadi si tulisan cacing tadi, dia menyamakan dirinya seperti benda mati. Sehingga dia ditakdirkan, diombang-ambingkan kemanapun, dia itu adalah batu. Kalian jangan coba pakai logika sama saya. Percuma, kalian itu ngaku berlogika. Kalau kalian pun masih mengatakan kalian Islam itu karena takdir yang tidak bisa dirubah. Halo. Host, thank you sudah Afri. naik. Islam Kristen, Bang. Saya Kristen. Ada yang mau ditanya, Bang? Enggak, sebenarnya tadi saya hanya mau menyimak saja apa yang Silakan di bawah dulu ya. Oke, kita naikkan dulu yang lain ya. Thank you ya abang-abang yang tadi ya. Yang Kristen Bang Afri ya. Kita naikkan yang lain. Tuhan memberkati Bang Afri. Silakan yang mau berlogika boleh sama saya. Naik aja ke atas. Halo Kak Galih. Islam Kristen Kak. Halo. Halo Kak Galih. Oh, malah mesin pemotong itu yang saya dengar. Aduh. Oke, kita naikkan. Nih ya. Lagi motong kayu dia. Aduh. Halo, Muhizar. Halo. Sakit kepala kok dengar-dengar kayak gitu. Maaf ya teman-teman ya. Ini saya tuh memikirkan 2.400 orang di sini tuh menggunakan kuotanya untuk mendengarkan suara-suara pemotong kayu. Suara anak-anak. Ya kan sayang gitu loh. Kuota saya nggak yang di bawah ya kan? Halo. Halo. Halo Ari Al. Selamat sore. Ya, sore Bang. Islam Kristen Bang. Saya Islam. Ya, silakan Bang, ada yang mau ditanya? Mau bertanya, Agatha kan Kristen. Ya. Dari kecil apa sudah besar Kristennya? Sudah besar Bang. Oh. Atau memang dari orang tua Kristen? Abang Islam atau Kristen Bang? Islam. Dari kecil atau baru udah besar? Dari kecil, dari dilahirkan. Oke, langsung ke pertanyaan teologis. Apa yang mau Anda tanyakan? Nah, saya mau bertanya, Agatha kan dari kecil, memang dari kecil kah sudah Kristen? Saya Kristennya udah besar Bang. Jangan Oh, diulang-ulang lah Bang. Enggak diulang. Berarti orang tua Anda
Enggak Kristen kah? Orang tua saya udah meninggal semua, Bang. Abang mau tanya ke kuburannya, silakan. Jangan mempertanyakan personal. Anda kalau mau nanya, nanya. Kenapa? Abang mau nanya apa? Abang kenapa Islam? Saya tanya. Kenapa abang nggak masuk Hindu aja, Bang? Kan dari orang tua juga, dari kecil. Oke, bisakah abang pindah ke agama Hindu? Kalau pilihan ke situ orang, kalau saya nggak mau. Ya, berarti abang sebenarnya nggak mau memilih kan gitu. Abang sebenarnya nggak mau pindah ke Hindu karena abang sudah seneng di dalam neraka, betul kan? Ah, kenapa disebut neraka? Loh, Maryam 71. Loh, abang kan ditetapkan masuk neraka sama Allah. Nanti baru dari neraka insya Allah. Kalau amal perbuatanmu banyak, kamu diselamatkan. Kalau tidak, ya Anda tetap di neraka kan gitu. Maryam Kalau 72. kamu kan, kalau kamu kan mesti kan surga. Kalau di Kristen, Bang, nggak ada yang namanya transit ke neraka. Pasti ke Firdaus, habis dari Firdaus baru kami itu bersatu dengan Allah dalam kemuliaannya di sorga. Orang Kristen itu nggak ada yang masuk neraka seperti Islam. Oh Kalau iyalah. konsep di Islam kan gitu. Tapi abang pernah tahu ini? Abang memang semuanya dimasukkan ke neraka, udah tahu? Ya tahu saya, soalnya saya bukan Tuhan. Loh, Anda kan memilih Allah sebagai Tuhan Anda karena Anda sudah tahu dong konsepnya Allah. Atau abang belum tahu konsepnya Allah? Memasukkan Saya kalian belum- semua ke neraka. Belum tahu. Loh, kalau Anda belum tahu, kenapa tidak cari tahu? Itu tergantung Berarti Anda amal menyembah- ibadah kita, Mbak. Tunggu bang. Amal ibadah kamu itu membawa kamu ke sorga, serius? Iya, kalau kita baik, Enggak bang, di dalam hadis, amal ibadahmu kata Muhammad itu tidak membawa kamu ke sorga. oh kata siapa? Berarti abang nggak tahu Itu kata apa-apa dong? kamu itu. Kata Muhammad bang, ada hadisnya. Kata Perlu saya kamu bukakan Faslab, naik Faslab, bukakan dalil Faslab. Kalau Banyak kita kali dong. kamu kayak nggak mau tahu itu, nggak ada itu. Bukan, itu di dalam kitabnya Islam. Seriusan bang, itu surah Maryam 71. Abang nggak pernah baca itu Quran? Sahih Muslim 5042, Prop, naiklah Prop. Wah, nggak apa nyuruh orang naik. Bentar, bukakan data. Aku nggak punya satu lagi itu, ku kena ini, kena ban. Kamu itu Banyak kali yang mau naik kan 86, tah di mana kok Faslab? surga. Kau naikkan dulu dirimu Kamu sendiri. mesti masuk surga. Kenapa? Bilang orang kasar-kasar kayak gitu. Kasarnya di mana Pak? Hanya menyebut orang goblok apa segala. Orang belum bertanya, belum selesai ngomong dijawab oleh kamu. Seolah-olah kamu Siapa itu yang bilang pembenarnya Anda gitu nah. Enggak, fokus dulu. Siapa yang bilang Anda bodoh? Sayang, saya dengar-dengar aja. Tadi di situ kamu ngata-ngatain orang macam-macam. Seolah-olah kamu yang paling suci gitu. Itu kayak Loh, bodoh dengan suci hubungannya apa? Kok nggak nyambung sih Pak? nggak tahu ada nyambung. Loh, bodoh dengan suci emang hubungannya apa? Nggak nyambung kan? Tuhan kamu itu apa gerak juga? Yang disalib itu kan? Jangan lari-lari Pak, kan Anda jadi kelihatan. Anda nggak usah ngatakan Anda bodoh, Anda udah kelihatan 2.300 Gak orang ada ini. kamu Anda nyebut orang bodoh. masuk neraka itu mesti kenapa? Jadi mesti masuk neraka. Aduh Pak, apa Bapak nggak pernah baca Quran? Pernah? Anda udah tahu belum Maryam 71? Kamu Anda pernah baca Quran nggak? sering? Bisa kah? Saya sering. Tiap hari saya baca Quran. Ayo bang, ayat apa yang kamu bisa? Maryam 71 tadi udah saya bacakan. Nah, itu lain Quran, itu Maryam punya kamu. Maryam 71 itu surah Pak. Allahu Akbar. Surah apa? Nggak ada Maryam ditujukan. Itu kata kamu. Ya Allah ya Tuhan. Kata kamu. Pak, Bapak tahu ada berapa surat di dalam Quran? Kok Anda luar biasa kali, Pak? Saya nggak mau ngatain Anda bodoh ya. Kalian nilai aja lah sendiri nih orang. Serius. Lu apa? Mana Pak Prop tadi? Salam tak? Kok ada muda? Salam. Bukakan dulu Faslam. Maryam 71 atau hadis? Bukan hadisnya yang tadi. Kok Anda ini agak lain ya, Bang ya? Oke. Baru tahu aku. Maryam itu surat saya. Kok gelap Faslab?
Ini kamera belakang Muslim bentar banget. ya. Nih. Nih, tadi kan Bapak bilang yang masukkan Anda ke sorga itu adalah amal perbuatan. Sementara nabimu mengatakan, halo Pak Ali, Pak Ari, buka mute-nya Pak. Coba dengarkan dan lihat layar ini Pak. Halo Pak Ari, buka mute-nya Pak Ari. Ngambek dia. Ngambekan lu, Pak. Coba si Nora dulu membantu Pak Ari ya. Ya, kalau kata Anda, amal perbuatan bisa masuk sorga. Ini hadismu mengatakan tidak seorang pun dari antara kalian yang masuk ke sorga oleh karena amalnya. Gitu. Ini loh, gimana Kak Nora? Gimana tuh Pak Ali, Hari? Janganlah bilang kayak gitu. Amal perbuatanmu itu kata nabimu nggak bisa. Gimana Nora? Halo, Nora. Si Nora ini sering kali ke roomku, tapi cuman untuk ini doang. Tapi itu Islam ya, Oh, Teh? mau ngapa? Islam. Oh, Ini saya blokir aja ya. Karena dia kesini tuh cuman mau nge-record doang. Ya. Iya, dia cuma mau nge-record doang. Pak Ari, keundang ya? Halo Pak Ari. Atau siapa ini tulisan entah apa ini? Levi aja Pak. Iya, halo. Ya, Islam Kristen Bang Levi. Aku Islam nggak? Oke. Tadi nyimak ya dari tadi ya. Iya, nyimak. Iya, jadi kata Bapak tadi, orang itu masuk sorga itu karena amal perbuatannya. Sementara di dalam hadis-hadis Nah, apa itu? betul, Muslim betul. berapa itu? Muslim 5042. Ternyata tidak ada seorang pun tidak seorang pun dari kalian yang masuk sorga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, kecuali karena rahmat dari Allah. Ini Itu kakak Pak tahunya Ari. itu dari mana itu? Hadis ini sabda Nabi tuh. Nabi. Aku kirain kakaknya udah dari sana. Hah? Aku kirain kakaknya udah dari sana. Yang udah dari kerajaan maut ya Pak, itu Yesus. Lazarus. Makanya Oh, mereka Yesus dari memberitakan, iya, makanya Yesus kan udah pernah mati. Dia sengaja mati untuk memberitahukan bahwa dia itu adalah keselamatan. Hanya karena dia Kakak pastikan Yesus itu keselamatannya kakak dari mana? ya karena dia sudah mati dan bangkit. Itu dia membuktikan, aku ini loh kebangkitan karena aku sudah bangkit dari mati. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyatakan itu, Baru mendeklarasikan tahu aku itu orang mati bisa kepada bangkit lagi. seluruh bangsa Israel. Jadi Yesus itu mati oleh karena untuk membuktikan bahwa dia itu bisa mengalahkan kematian. Ternyata di agamanya kakak kalau orang mati bisa bangkit. Loh, Anda tidak mengimani ada kebangkitan kah? Di dalam iman Berarti Islam? nyawanya abadi dong. Nyawa itu memang abadi. Saya tanya Anda, Bang, apakah di Islam tidak mengimani adanya kebangkitan setelah mati? Kok Aku Anda baru bukan kaget? keturunannya dari agamanya kakak, beda. Saya nggak nanya itu, di dalam Islam. Tolong Lagi yang fokus diatur. dengarkan saya. Saya tanya Anda, apakah di dalam iman Islam tidak mengimani adanya kebangkitan setelah mati? Itu pun juga aku baru dengar itu kak. Jadi al-kiamah itu apa artinya? Kiamat itu apa artinya? Nggak tahu juga. Itu kiamat itu artinya kemusnahan dari bumi. Kiamat itu kebangkitan, Pak. Makanya ada surah di dalam Quranmu al-kiamah. Mana ada kiamat Coba cari. Astaga Tuhan. Setahu aku itu kiamat itu kemusnahan umat. Oke, jadi di dalam Islam sendiri nggak ada kebangkitan. Enggak ada. Setahu aku itu kalau kiamat itu kemusnahan umat. Iya, setelah dimusnahkan semua umat nggak dibangkitkan, musnah aja gitu udah.
Ya kalau mustahil dia dibangkitkan lagi, tapi jalur lebih bukan seperti dunia lagi gitu. Berarti Anda tahu ada kebangkitan? Seperti dunia lagi. Berarti Anda tahu ada kebangkitan Itu dia dong? menguji Kok Anda amal bilang dan nggak? pahalanya lagi. Pasti Saya ada nggak nanya itu, kebangkitan, Pak. tapi dia itu mengatur. Saya nggak nanya itu. Anda tahu nggak adanya kebangkitan di dalam iman Islam? Aduh, Faslap, aku nggak tahan lo sama orang yang nggak nyambung. Serius, sakit kali kepala aku. Kalian itu dungu kah? Kamu yang dungu Tuhan, bilang masuk surga. lo botol, aduh Tuhan. Capek kali aku bicara sama orang goblok, tau gak sih? Ngerti gak sih? Sabar kakakku ya. Sabar, tenang. Ada yang nggak tahu kebangkitan, ada yang nggak tahu Ada yang nggak tahu Mariam lagi. Maryam katanya suratku. Aduh Surat Tuhan, kalian tolonglah, kalian ini kenapa sih nggak terima disebut bodoh? Kenapa kayak gini diskusinya? Serius deh, kalian ini. Parah Aduh, deh. capek loh aku ngomong. Iya Islam Tuhan. surah Maryam nggak tahu, kiamat kebangkitan nggak tahu. Ah, udah capek nyerah aku. Saya baru dengar kebangkitan. Terus Anda tidak mengimani dalam iman Anda ada kebangkitan? Ya ada, tapi amat. Ya, salam. Halo, betul. Kalau orang kayak tadi kasih ke saya, host. Senang saya suka. Lu suka gue yang gila, tau gak sih? Semoga Tuhan. Makanya kalau dapat orang begitu, hostnya tenang-tenang baik, nanti saya ngerukiah. Lu sanggup ngerukiah orang kayak gitu? Oh, sanggup. Astaga. Serius ya, udah tak bilang dari tadi ya. Saya ini memang beneran lagi ngobrol sama siapa sih? Anak TK. Ada tadi yang sok-sokan mau kayak logika. Oh, tunggu. Ya, giliran bahas logika bilangnya takdir. Aduh, nggak nyambung. Takdir ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Anda jadi Muslim itu takdir bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Anda bisa nggak jadi Kristen misalnya besok? Saya nggak mau. Goblok. Berarti ada pilihan kan? Dia kan memilih untuk tidak mau. Tidak mau itu pun pilihan loh. Kalau namanya pilihan pasti bisa dirubah. Nek kan dulu Ya. pas entah yang mana pun itu capek kalah aku. Iya, aku pun agak Lantas bebas ya. Yang penting Islam aku aja. tuh udah aku pilih-pilih loh dari namanya. Kadang aku tengok pakai baju, oh ini pintar, intelek. Islam Udah gitu aku ya. pilih-pilih loh. Kalian lindes ya, bapak yang nggak mau dibilang goblok tadi ya, lindes 50 kali, bolak-balik sampai gepeng. Nah, ini Islam. Pasti Islam. Oh ini. Masih yang Ari tadi, aku masih penasaran. Kau Iya, bukakan dulu. Yang tadi itu, biar. Coba Ya. ini Pak ya, Ya. bacakan Faslap, bacakan. Oke. Ku kasih lah sama kau tuh, coba, buka. Nih Pak, di dalam Islam. Pak Ari, jangan suruh dia baca. Pak Ari bisa baca? Hai, kamu yang itu, Pak. Ada kamu di yang layar. baca. Kamu kan yang ngasih ini. Oke, ini Quran ya Pak ya, surah Ya, Maryam saya 71. dengarkan. Oke. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nih, Bapak sudah ditetapkan masuk neraka. Oke, tadi Bapak bilang amal perbuatan kamu yang bisa menyelamatkan kamu. Saya bilang tidak. Karena ini ada di hadisnya, buka Faslab. Tuhan. Nah, ini Pak. Kata Nabi Muhammad bersabda, Nabi Islam bersabda, tidak seorang pun dari antara kalian yang masuk surga oleh karena amalnya, tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Gak ada. Tidak juga aku, kata Muhammad. Muhammad tuh gak bisa menyelamatkan kau ternyata, kecuali Waduh. karena rahmat dari Allah. Sia-sia dong bunuh-bunuh Cica kalau begini. Tuhan. Tapi kan Bikin kalau dulu dia. enggak gini. Kalau amal ibadah kita bagus,
Kan ada harapan masuk surga gitu kan. Itu baca hadisnya Pak. Itu masa baginda Rahmatan mau lil bohong? alamin. Allah merahmati semua alam semesta itu. Baca artinya itu perkataan rahmatan lil Nabi orang alamin. Islam Pak. Bapak ini Islam atau bukan? Saya tidak percaya sama baginda. Oh Bapak sudah tidak percaya sama baginda ini. Kayaknya sudah tidak Islam dia ini. Coba Pak Ladu pakai dialek Quraisy Pak, biar didengarkan. Hadis nomor berapa itu? Ini Nomor Muslim 5042. 5042. Pak Ladu, saran saya kalau mau meruqyah pakai dialek Quraisy ya. 4. Mana mau murkiah saya aujubi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Antu aja nggak berani sama saya nih, apalagi kamu ini. Iya, aduh Tuhan. Oke, saya Aku baca ya pingsan Pak. dulu lah, Pak. Orang Kristen bisanya nyambatin orang, bilang-bilang orang nggak bagus, itulah. Saya baca Mau masuk Pak. surga lah. Sabar Pak, saya bacakan Pak ya. Tafadol Ustadz Labisin. Telah menceritakan kepada kami Salamah bin Syaib, telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ayan, telah menceritakan kepada kami Makil dari Abu Az-Zubair dari Jabir berkata, Dialek aku 4 mendengar, ya, aku mendengar nabinya orang Islam bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, nabinya orang Islam, kecuali karena rahmat dari si Allah. Tuh Pak, tidak ada kan? Jadi tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke surga karena amalnya, dan tidak ada seorang pun yang nabinya orang Islam. Nabinya orang Islam. Muhammad bersabda. Ngomong kayak gitu, itu Kak. Iya. Ngomong kayak gitu tadi tuh ini. Ini hadis Itu. astagfirullahaladzim. Ini tadi siapa yang ngomong? Di depan mata. Itu Nabi Ini tadi siapa yang ngomong? Ngamuk. Ini tadi Baca, siapa Pak. yang ngomong? Oh, si bagin. Ay, masa suara Nabi Muhammad saya gitu suaranya? Kan tinggal dibaca Pak. Ampun gua ampun. Ini rekaman suara siapa yang ngomong ini? Ketawa? Kita Kalau bisa kita jawab. nggak lagi Ini ngomongin suara siapa rekaman. yang ngomong ini? Astaga Itu tinggal Tuhan. dibaca saja Pak. Perkataan nabinya orang Kita Islam lagi nggak dibaca. ngomongin suaranya Pak, itu isinya. Gimana sih? Kayaknya dia yakin dia yakin betul tadi bahwa yang berkata tadi itu bagindanya. Gue curiga ya. Gue Iya. curiga ya Bang Lado ya. Dia itu Kayaknya tadi bilang, astagfirullah, kok kayak suara Nabi. Rindu Rasul langsung. Rindu Rasul, rindu sangat dengan Jawaban Rasul. paling keren yang pernah gue denger. Itu suara siapa? Banyak suaranya. Astaga Tuhan. Makanya Pak, rajin-rajin baca. Siapa Jangan Pak, kerjanya. yang bersuara nih tadi siapa? Allah Pak yang bersuara. Ya itu aja. Bengek serius. Faslab. Lu kalau di sekolah ngapain sih Faslab? Belajar nggak sih? Iya, orang normal itu akan menanyakan isi tulisannya. Kok suaranya yang diurusin? Ya Allah. Itu suara kanjeng. Dia pikir yang bersuara itu betulan. Iya dia udah bilang, aduh rindu Rasul kayak udah begini, udah mau salim itu. Terus Ini di ada sampingnya ada, Aditya nih. terus di sampingnya ada istrinya, wah bergetar-getar rahimnya. Halo Aditya. Halo, Islam Kristen Aditya. Islam. Ada yang mau ditanggapin atau mau bertanya lah seputar iman Kristen? Aku mau tanya nih.
menurut kalian ya, ada kejahatan ada tidak sebelum adanya Nabi Muhammad? Banyak. Saat Nabi Muhammadnya ada, kejahatan ada tidak? Tambah banyak. Setelah dia meninggal, kejahatan ada tidak? Lebih banyak lagi. Bahaya tidak? Bahaya tak? Nggak bahaya tah. Sebelum, selagi ada, setelah ada, kejahatan itu tetap ada. Bahkan sejak zaman Adam, kejahatan itu sudah banyak. Betul. Nah, kalau begitu seharusnya ketika Tuhan itu turun menjelma menjadi manusia, itu kejahatan hilang dong. Kalau tidak hilang, berarti Tuhan kalian tuh hanya setara dengan Nabi di dalam agama Islam. Berarti maksud kamu Allah itu nggak pernah turun? Turun kan? Subhanahu wa ta'ala. Kamu bilang Tuhanmu sama dong kayak Nabi turun ke dunia, tapi kejahatan tidak berkurang. Saya tanya, Allah itu tidak pernah turun maksud kamu? Tidak ke pernah. dunia? Tidak pernah. Berarti Allahmu ini nggak pernah ngobrol sama nabi-nabi, sama rasul? Pernah. Gimana caranya? Lewat wahyu lah. Iya, berarti wahyunya Allah turun dong? Lewat utusan malaikat Jibril. Berarti Allah memang nggak pernah turun ke dunia ini? Serius? Belum. Berarti yang datang itu bukan wahyu dari Allah, bisa jadi dari setan dong? Enggak. Allah aja nggak pernah turun? Kok Tuhan Yesus itu turun, kejahatan masih ada, bahkan dia bisa sampai terkena kejahatan gitu dari orang-orang Yahudi. Bagaimana itu? Karena berbuat jahat itu adalah pilihan manusianya. Kamu aja sampai, loh iya dong. Kenapa kejahatan itu terjadi? Bukan Allah yang menentukan, karena manusia itu yang memilih untuk berbuat jahat. Termasuk kamu. Kamu udah diciptakan Tuhan Yesus tapi menyembahnya berhala. Itu pilihanmu. Loh, kamu sampai detik ini menuhankan berhala. Dalam perspektif kami, kenapa? Karena kamu diciptakan oleh Yesus, tapi yang kau sembah ilah-ilah lain, buatan manusia. Itu pilihanmu. Kamu menyembah berhala itu kejahatan di hadapan Tuhan Yesus. Itu pilihanmu. Kenapa kamu mempertanyakan kenapa kejahatan gak berkurang? Kamu aja sudah kami beritakan tentang Kristus itu tetap memilih menyembah berhala. Ya kan? Kalau Tuhannya Islam turun nanti di hari kiamat, hancur semua kejahatan. Hilang semua. No, mustahil. Tidak ada. Kok mustahil? Gini bro, kalau Allah mau datang, katanya bumi ini akan hancur. Jangankan kejahatan musnah, manusia pun udah nggak ada. Apalah guna Tuhanmu datang untuk menghancurkan? Kalau Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, Allah mau datang untuk menghancurkan segala-galanya. Mendingan gak usah turun Allahmu, diem aja sono di arsi. Tapi bagaimana mungkin Tuhan bisa kena kejahatan gitu? Pilihan manusia itu kan udah saya jawab. Manusianya memang ingin berbuat jahat, sama seperti kamu hingga detik ini. Kamu masih berbuat jahat di mata Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus bilang aku Tuhanmu, tapi kau sembah Tuhan yang lain. Kamu ini berbuat kejahatan di mata Tuhan Yesus. Gak sadar kau? Ya ini, kenapa manusia ini tetap berbuat jahat ketika Tuhan Yesus itu datang? Sekarang aja kamu masih berbuat kejahatan tanpa kamu sadari. Gak paham? Berarti kamu ini adalah penjahat, bro. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, tapi kamu menyembah ilah yang tidak benar. Kejahatan ini di mata Tuhan. Karena apa? Melanggar 10 perintah Tuhan. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Kamu malah menyembah ilah lain di hadapan Tuhan Yesus. Kaulah pembuat kejahatan itu. Tanpa kau sadari. Jahat di bumi ini atas pilihannya sendiri. Gitu bro. Kok kira berkurang kejahatan orang ketika Tuhan Yesus itu datang? Berkurang.
Hampir semua dulu itu orang menerima Yesus. Dari abad 1 sampai legalnya orang-orang Kristen disebut agama resmi di abad 3. Kejahatan itu berkurang. Bahkan sampai sekarang kejahatan itu berkurang. Kenapa? Banyak yang menerima Tuhan Yesus. Orang-orang tidak lagi barbar. Orang-orang tidak lagi berperang sekarang ini. Kalau dulu orang-orang itu sering berperang. Tapi semakin banyaknya pemberitaan akan keselamatan, akan Injil keselamatan yaitu Yesus Kristus. Orang-orang tuh banyak yang berdamai. Masalahnya ada orang-orang yang tidak ingin berdamai. Ada orang-orang yang memang ingin berbuat kejahatan sepanjang hidupnya. Contohnya kamu. Gitu. Gimana Aditya? Kamu nggak sadar, kamu itu juga berbuat jahat di hadapan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu Tuhan, kau menyembah yang lain. Gimana? Masih nggak sadar? Yohanes 1 ayat 9-10. Terang yang sejati itu sedang datang ke dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, ayat 10. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi untuk orang-orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini ayat 12-nya dari Yohanes 1. Kamu itu tidak mau menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya kamu pembuat kejahatan itu. Gitu Aditya. Silakan Aditya. Oh, ya itu menurutmu aku berbuat kejahatan. Menurutku kamu Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Menurut siapa? Yesus itu adalah Tuhan yang benar, tapi kamu menyembah Tuhan yang tidak benar. Itu kenyataan fakta. Bukan menurut saya, itu faktanya. Semua orang yang menyembah ilah lain selain Tuhan Yesus, Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang datang kepada Musa, selain Allah itu, yang lain adalah berhala. Pertanyaan lain boleh tidak? Tapi tanggapin dulu dong, aku masih belum ngerti. Allah kalau datang semua hancur itu gimana? Iya, kalau Allah datang nanti tidak ada lagi kebatilan, yang ada hanyalah kebaikan. Loh, kalau dia datang kamu hancur nggak? Hancur, semuanya hancur. Loh, berarti nggak ada dong apa-apa. Allah itu tinggal sendiri dong semata wayang. Apa gunanya dia turun ke dunia kalau untuk menghancurkan? Iya, Sementara untuk Tuhan menghancurkan kami kejahatan. datang, nih ya, bedain ya. Tuhan kami datang itu untuk menyelamatkan manusia. Tuhanmu datang untuk menghancurkan manusia. Mana Tuhan yang benar menurutmu? Allah Yang datang untuk menyelamatkan atau yang datang untuk menghancurkan? yang datang untuk menghancurkan. Wah gila, memang kok nggak waras. Dia lebih suka Allah itu datang untuk menyelamatkan atau suka Allah itu datang untuk menghancurkan? Katanya dia milih untuk hancur. Kau milih untuk hancur? Kau waras nggak sih? Kau datang untuk dihancurkan? Bang, Iya, waras. karena dengan begitulah kejahatan akan habis. Yang Ya tidak ada kamu pun ujungnya akan habis. habis. Kita akan bertemu lagi Semua di akan kehidupan binasa kecuali selanjutnya. wajah Allah. Tahu di mana ayatnya itu? Untuk apa kamu bertuhankan Tuhan yang untuk membinasakan semuanya? Ngapain ada dia nyiptain manusia kalau untuk dibinasakan? Kan ada kehidupan selanjutnya yang kita Terus dia sama-sama nyiptain lagi yakini. baru? Dia akan Terus dia membangkitkan nyiptain kita lagi baru? Dia akan membangkitkan kita Oke. lagi. Suka aku kalau kamu sudah mengatakan membangkitkan. Kamu percaya dia akan membangkitkan kamu? Percaya sekali. Siapa bukti yang sudah dibangkitkannya? Masuk Islam aku. Kalau ada satu orang yang udah dibangkitkan, maka aku baru percaya dia itu adalah Tuhan yang membangkitkan. Tetapi kalau baru katanya, maaf, itu hanya janji kosong. Oh, Siapa yang udah dia bangkitkan? Minimal Muhammad lah dibangkitkan. Oh, yang dihidupkan lagi ya. Untuk sekarang kan disebut Iya. dihidupkan lagi. Aduh, Romo nelpon lagi. Lanjut Bang Ladu. Mungkin gini bang, ada suara, ada dengar gak bang? Ada. Gini.
Al-Qiyamah itu kan artinya hari kebangkitan kan. Allah itu turun di dalam surah Al-Baqarah 1, 2, sebentar saya bukakan. Di dalam Al-Baqarah 210 dikatakan tidak ada mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan yang diputuskan perkaranya itu hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Gini bang, logikanya bang, Allahmu datang nih ke bumi nih ya. Kan kalian masih pada di bumi nih. Katanya kalau Allah datang dunia hancur, kalian pun hancur. Siapa yang mau dihakimi? Betul nggak? Mikir nggak? Yang dihakimi ya semua manusia lah. Oke, kita logika pelan-pelan. Dan jin. Gini. Katamu Allahmu kalau datang ke bumi dunia hancur, bahkan kamu pun hancur. Betul? Hancur. Oke, Allahmu datang nih, tikit ke bumi nih. Semua hancur, lu hancur, semua manusia hancur, bumi hancur. Siapa yang mau dihakimi udah hancur semua. Kan dihidupkan kembali kita. Repot-repotnya. Dia kasih hancur, terus dia kasih iya. Kerja 2 kali namanya itu Pak Aditya. Namanya kerja 2 kali. Dihancurkan baru dia bikin lagi. Gimana dihancurkan nanti karena tidak ada lagi orang muslim di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang dihancurkan. Ngapain kau muslim kalau dihancurin? Ujungnya tidak ada juga. Ngapain? Aku mau tanya deh coba sama Mbak Agatha. Seandainya kamu Tuhan. Boleh nggak pengandaian? Boleh. Boleh ya. Seandainya kamu Tuhan, apakah kamu akan memilih jalan yang sama dengan Yesus tempuh, yaitu mati disalib, atau kamu punya ide yang lain? Iya dong, harus sama seperti Yesus. Kenapa? Karena cuman begitu cara Tuhan Yesus itu menunjukkan kasihnya. Tahu nggak? Di dalam penyaliban, dia di situ mengalahkan iblis, mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian. Cara menyelamatkan manusia itu harus mengalahkan ini. Dosa, iblis dan maut. Setelah ini dikalahkan, kamu baru bisa diselamatkan. Hanya itu satu-satunya cara yang paling logis. Kenapa? Karena Allah itu kasih dan adil. Di dalam keadilannya, setiap yang berdosa harus mati. Betul tidak? Nah, di dalam kasihnya dia berkorban. Jadi penyaliban itu adalah bukti dari keadilan Allah dan kasihnya Allah. Kasihnya Allah itu dengan cara berkorban, keadilannya Allah setiap dosa itu harus dihukum mati. Yesus itu membawa kutukan dosa itu ke atas kayu salib supaya di dalam kematiannya dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi adakah cara lain kalau saya menjadi Tuhan? Pasti akan saya tempuh cara yang seperti yang dilakukan Yesus. Berkorban untuk mati. Kenapa? Karena gini bang, kalau kalian yang mati, saya mengasihi kalian. Saya nggak mau kalian mati. Manusia, umat yang kuciptakan. Terus caranya gimana? Saya yang maha kuasa, saya yang Tuhan. Saya aja yang mati. Mati. Karena saya berkuasa, saya bisa hidup lagi. Kalian diselamatkan, saya pun bisa menyelamatkan diri saya. Itu adalah cara yang paling cerdas. Cara yang paling logis. Kamu punya kuasa untuk bisa menjadi manusia. Kamu punya kuasa untuk mati. Tentu itu adalah hal yang bisa kamu pergunakan untuk menyelamatkan orang, betul nggak? Kamu itu setiap berdosa, kamu harus mati. Supaya gimana caranya kamu tidak mati dalam dosamu itu? Maka kamu harus saya selamatkan. Dengan cara apa? Saya berkorban. Ini masuk nggak? Saya rasa nggak nyampe otaknya. Tanggapin dulu. Saya kan Tuhan, saya punya kuasa. Kamu berdosa, kamu harus dihukum mati. Ya, ingat ya, kamu dihukum mati. Karena kamu semua sudah berdosa. Gimana ya caranya saya menyelamatkan manusia-manusia yang saya kasihi ini? Saya nggak mau mereka mati, gitu. Oh ya udah, saya gantikan. Saya yang akan menjadi mati. Karena saya mampu, karena saya Tuhan, saya bisa hidup lagi. Itu loh yang dilakukan Yesus. Kamu diselamatkan dengan kasih saya, kamu juga sudah diadili, tetapi melalui aku, Tuhan itu sendiri. Oh, Yesus begitu. itu adalah keadilan itu. Iya, sekarang saya tanya, Allahmu gimana caranya menyelamatkan kau? Kalau kau jadi Tuhan, gimana kamu menyelamatkan umat-umatmu dari kematian, dari dosa, dari iblis? Kalau Allah dalam agama Islam mengampuni begitu saja tanpa dia harus mati. Tanpa sebab dia mengampuni begitu saja. Apakah dia adil? Adil.
mencuri, kalau Allah itu adil, setiap mencuri, Qurannya Al-Baqarah berapa itu? Setiap orang mencuri, itu kan keadilannya Allah, hukumnya Allah harus dipotong tangannya. Potong Kalau tangan. kamu mengatakan orang yang mencuri diampuni aja, tetapi tidak dihukum, Allahmu tidak adil. Maka di sini Allahmu tidak konsisten dengan sifat-sifatnya. Katanya Allah Maha Adil. Masa iya orang mencuri tidak dihukum? Di mana keadilannya? Dia mengasihi Bukankah- tapi dia tidak ada keadilannya. Yakin? Bukankah dia tidak tertangkap waktu di muka bumi, lalu diampuninya saja? Saya nggak Bukankah nanya tertangkap. Saya nggak nanya tertangkap. Allah itu harusnya kamu posisikan. Dia itu Maha mengetahui. Kamu mencuri dia tahu walaupun kamu ngumpet-ngumpet dari orang. Betul nggak? Iya. Bisa Kalau- nggak? Ini secara logika, secara logika kalau kamu memang pakai logika. Ada orang yang mencuri dari rumahmu, ya. Misalnya semuanya itu dicuri. Terus ada juga orang ya yang membunuh keluargamu. Itu cuman diampuni aja. Ya ada yang dihukum, ada yang diampuni begitu saja. Kalau ada Oke. ada Jadi yang untuk diampuni orang-orang begitu saja, baik apakah baik itu baik. merusak keadilan? Baik. Untuk orang-orang yang membunuh, ya, kira-kira bagaimana? Bagaimana Allahmu menyelamatkan pembunuh ini? Hukuman bunuh di bumi atau di akhirat nanti? Loh, gimana cara Allahmu menyelamatkan kalian manusia yang berdosa? Kan itu. Katamu dengan diampuni. Jadi kalau ada orang yang membunuh itu diampuni aja, nggak dihukum. Bisa, bukan semuanya, tapi dia bisa mengampuni begitu. Tadi kan kutanya gini bro, fokus ya. Tadi kan kutanya gini, Allahmu gimana cara, kalau misal kamu jadi Allah, apa yang akan kamu lakukan menyelamatkan manusia ini? Mengampuni, nggak perlu untuk mati, nggak perlu kayak penyaliban Yesus. Saya tanya, kalaulah umat manusia ini membunuh, gimana cara kamu sebagai Allah menyelamatkan pembunuh ini? Kan kalau saya bilang tadi diampuni begitu saja, emangnya itu merusak keadilan? Ya iyalah, gila. Sekarang gini saya tanya, kamu punya ibu, terus ibumu dibunuh, terus sama pembunuhnya apa yang kamu lakukan? Ampuni aja. Marah. Iya. Bagaimana dengan kemarahan manusia lain? Gimana kamu sebagai Allah memandang orang yang satu dijolimi, terus kamu mengampuni orang yang menjoliminya? Kalau kita semua Saya nggak ngelihat kamu bisa jadi Allah, jadi manusia aja kok Allah bisa. kalau kita ditawarkan mendapatkan surga sama-sama, pastilah kita akan berdamai nantinya di sana. Dan Saya Allah tanya, mengampuninya manusia begitu di dunia saja. ini kan ini semuanya berdosa, melakukan kejahatan. Bagaimana tindakan kamu sebagai Allah melihat ada satu orang yang dibunuh, ada yang membunuh? Gimana kamu melihatnya? Sebagai kamu sebagai Allah, perspektif kamu sebagai Allah, gimana kamu mau menyelamatkan pembunuh dan yang sudah dibunuh ini? Seandainya aku jadi Tuhan, begitu? Ya iya, dari tadi astaga. Aku bisa menyiksanya atau aku bisa mengampuninya? Ya saya tanya, kamu apa yang kamu lakukan Tertawa, terhadap tertawa, pembunuh ini? tertawa. Oh iya benar juga, betul juga, Allahnya aja ketawa sama orang yang bunuh. Astaga Tuhan. Kamu aja bahkan nggak tahu bro. Kamu tadi bilang Allah itu dengan cara mengampuni. Saya Iya, bilang begitu kalau saja, Allah begitu mau saja. menyelamatkan manusia dengan cara mengampuni, di mana keadilannya? Kamu aja saya suruh jadi Tuhan, gak bisa berbuat adil, apalagi Allahmu. Berbaliklah logikamu. Wajar kalau aku tidak bisa berbuat adil karena aku bukan Tuhan. Kalau Allah pasti bisa. Sekarang saya tanya, kalau kamu sebagai manusia, ada orang yang membunuh ibumu, apa yang kamu lakukan? Saya tanya. Marah dulu. Udah setelah itu? Udah marah aja, Mencari. udah gitu, cabut. Ya, kalau dapat pembunuhnya kita Menuntut akan keadilan, lama menuntut kali keadilan. pasti minta keadilan hukum dong. Goblok kali, udah turunlah kau. Capek aku. Bara mencari tahu. Ini lambat kau. Tujuan orang ke pengadilan sana. Ini tujuan orang kenapa ada pengadilan? Mencari keadilan.
Di mana keadilanmu? Gimana Dia jawab, keadilan Allahmu? marah, marah. Bagaimana? Kalau ada yang bunuh ibumu, bagaimana kalau menurut kamu? Marah. Marah, marah. Nah, itu saya jawabannya. Ya udah saya bawa ke rumah sakit dulu, terus saya panggil dokter, ngurus BPJS, gitu aja sekalian. Ah, emang gak. Is ya Tuhan. Aduh yang kayak gini, bukan ada sih banyak. Udah tiga ya kayak gitu ya. Udah tiga. Oh, haru biru aku lah nengok orang inilah. Tapi saya suka ketika dia bertanya, apakah tidak ada cara lain selain penyaliban? Good itu. Saya akan gunakan standar yang sama untuk Allah. Gimana Allah mau menyelamatkan manusia yang udah berdosa ini? Mengampuni aja cukup nggak? Gak bisa. Bahkan Allah itu kalau memang mengampuni, harusnya Adam dan Hawa ketika sudah jatuh ke dalam dosa, makan buah kulti, Diampuni. harusnya jangan dibiarkan mati dong. Iya. Suruh cium batu, suruh cium batu. Digelindingin ke dunia. Iya, kenapa malah digelindingin ke dunia? Hah? Ya biarin aja dong di surga. Ya udah ampuni dong. Ini kan Iya, artinya apa? Bertolak belakang. Katanya batunya dari surga dibawa oleh Adam. Maunya tinggal dia cium saja itu, suruh cium batu saja Naik supaya aja Kak dosanya, Dewi. dosanya Ini Kak Dewi diampuni.